Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah tentang Islam masa ke Nusantara tidak lepas dari sejarah para pedagang Gujarat yang membawa misi Islamisasi ke Nusantara. Teori itu masih menimbulkan perdebatan, bahkan muncul teori lain yang cukup mengejutkan. Teori ini mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Nusantara saat Nabi Muhammad SAW masih hidup. Benarkah? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Teori pertama tentang kemunculan Islam di Nusantara. Peran saudagar atau pedagang memang diakui dalam penyebaran agama Islam di Nusantara. Para pedagang India disebut membawa ajaran Islam. Awalnya mereka hanya mengemban misi perdagangan saja. Namun setelah munculnya agama Islam, para pedagang dengan sengaja atau tidak sengaja mengenalkannya pada masyarakat Nusantara. Lantas, apakah benar Islam masuk Nusantara saat Nabi Muhammad SAW masih hidup? Menurut teori pertama yang berasal dari sarjana barat, jawabannya adalah tidak. Dilansir dari jurnal Al-Hikmah bertajuk Jejak Dakwah di Nusantara, Morrison dan Christian Snodgrass menyebut agama Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Waktu itu berarti setengah abad sebelum kejatuhan Bani Abbasiyah ke tangan bangsa Mongol. Penelitian ini didasarkan pada tulisan perjalanan Marco Polo dan Ibnu Battuta. Mereka mengetahui adanya pemerintahan Islam di Pasai, timur Pulau Sumatera. Teori kedua tentang kemunculan Islam di Nusantara. Teori yang dibawa oleh seorang orientalis Belanda bernama Snodgrass itu tidak sepenuhnya tepat. Pasalnya, sejumlah pakar sejarah dan arkeolog membuktikan bahwa Islam sudah masuk ke Nusantara sejak Rasulullah SAW masih hidup. Arkeolog dari Australia, National University, Peter Billwood menemukan bukti-bukti yang menunjukkan telah terjadi kontak dagang antara para pedagang Cina, Indonesia, dan Arab sebelum abad ke-5 Masehi. Pada tahun itu, Rasulullah belum lahir. Billwood menyebutkan beberapa jalur perdagangan utama sudah berkembang sehingga dapat menghubungkan Nusantara dengan Cina. Hal itu dibuktikan dengan adanya temuan tembikar Cina dan benda berbahan perunggu dari zaman dinasti Han di selatan Sumatera serta Jawa Timur. Sejarawan G.R. Tibbets turut mengakui keberadaan jalur perdagangan utama itu. Ia kemudian meneliti lebih dalam mengenai perdagangan yang terjadi antara pedagang asal Arab dengan pedagang dari kawasan Asia Tenggara sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam. Ia menemukan bukti-bukti adanya kontak perniagaan antara Jazirah Arab dan Nusantara kala itu. Tibbets menulis, perdagangan terjadi karena kepulauan Indonesia menjadi tempat persinggahan kapal-kapal pedagang Arab yang berlayar ke Cina sejak abad ke-5 Masehi. Maka, peta perdagangan utama di selatan saat itu meliputi Arab, Nusantara, dan Cina. Kemudian, sekitar 625 Masehi, atau 15 tahun setelah Rasulullah SAW menerima wahyu pertama, di sebuah pesisir pantai Sumatera sudah ada perkampungan Arab Muslim. Waktu itu masih dikuasai oleh kerajaan Sriwijaya. Di perkampungan tersebut banyak orang Arab tinggal. Mereka menikahi perempuan-perempuan lokal dan beranak pinak di sana. Tempat belajar Al-Quran dan Islam yang merupakan cikal bakal lahirnya madrasah dan pesantren pun didirikan di perkampungan itu. Tempat tersebut dianggap pula sebagai rumah ibadah atau masjid. Menurut Hamka, penemuan ini sudah dipastikan pula kebenarannya oleh para sejarawan dunia Islam di Princeton University di Amerika Serikat. Sahabat Suluh Muda, kedua teori itu bisa jadi benar, apalagi berdasarkan data atau bukti yang digunakan. Namun,
Proses masuknya Islam ke Nusantara masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan.